Suara mesin mobil Pajero itu terdengar seperti lonceng kematian di telinga Arya. Lampu sorot mobil menyapu kaca jendela. Terlihat kedatangan suami Bu Rosa. Arya bisa merasakan jantungnya berdegup begitu kencang. Seolah-olah ingin menjebol rongga dadanya dan melarikan diri dari situasi gila ini. Namun, tubuh di hadapannya tidak membiarkannya bergerak 1 inci pun. Bu Rosa justru semakin menekankan tubuhnya ke arah Arya, menghimpit pemuda itu di antara kerasnya kayu jati yang dingin dan kehangatan kulitnya yang membara. Jemari wanita itu, yang dihiasi kuteks merah tua, mencengkeram bahu Arya dengan kuku yang sedikit menekan, seolah menandai wilayah kekuasaannya. Aroma parfum melati yang berat dan memabukkan dari leher Rosa memenuhi indera penciuman Arya, bercampur dengan aroma keringat tipis yang memicu adrenalin. Diam, Arya, bisik Rosa tepat di depan bibir Arya. Napasnya terasa panas, berbau anggur merah dan gairah yang tak tertahankan. Dia tidak akan masuk ke sini. Dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Di luar, suara pintu mobil yang tertutup keras bergema di keheningan malam, diikuti oleh suara langkah sepatu pantofel yang berat di atas semen gerbang. Ketakutan itu nyata, namun sensasi tangan Rosa yang perlahan merayap turun ke pinggang Arya jauh lebih mendominasi. Ada semacam kengerian yang indah dalam pengkhianatan ini. Perasaan diawasi oleh bayangan-bayangan di sudut ruangan yang seolah menjadi saksi bisu atas dosa mereka. Semuanya bermula 3 bulan yang lalu. Arya, seorang mahasiswa tingkat akhir yang hampir kehilangan harapan, berdiri di depan pintu ruang kerja Bu Rosa dengan surat peringatan tunggakan kos di tangannya. Tabungannya ludes untuk biaya penelitian yang gagal, dan orang tuanya di kampung baru saja mengirim kabar tentang gagal panen. Dunia seolah runtuh, dan kamar kos nomor 12 itu adalah satu-satunya tempat bernaung yang ia miliki. Rosa saat itu sedang duduk di balik meja kerja mahoninya, mengenakan gaun sutra tipis yang membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna. Ia tidak tampak marah karena Arya belum membayar. Sebaliknya, ia menatap Arya dengan tatapan yang sulit diartikan, seperti seekor predator yang sedang mengamati mangsa yang terluka namun menarik. Uang kos semester ini cukup mahal, Arya. Dan kamu sudah menunggak 3 bulan. Ucap Rosa dengan suara rendah yang serak-serak basah. Ia berdiri, berjalan mengitari meja, dan berhenti tepat di hadapan Arya yang menunduk lesu. Rosa mengangkat dagu Arya dengan jemarinya yang dingin. Kamu punya wajah yang tampan, tubuh yang atletis. Sayang sekali kalau kamu harus tidur di emperan jalan hanya karena selembar kertas ini. Tatapan itu, Arya ingat betul bagaimana bulu kuduknya berdiri saat itu. Bukan hanya karena takut akan diusir, tapi karena ada sesuatu yang gelap dan lapar di balik bola mata coklat tua milik Rosa. Sebuah tawaran tanpa kata-kata mulai melayang di antara mereka. Aku bisa memberikanmu pengecualian, bisik Rosa saat itu. Suaranya nyaris menyerupai desis ular di Taman Firdaus. Bahkan, aku bisa menjamin biaya skripsimu sampai lulus. Tapi, kamu tahu kan, di dunia ini tidak ada yang gratis. Dan Arya, dalam keputusasaan yang mencekik, mengangguk. Ia menyerahkan jiwanya pada wanita yang usianya hampir 2 kali lipat darinya, wanita yang memiliki separuh bangunan di jalan ini, dan wanita yang suaminya baru saja melangkah masuk ke dalam rumah utama. Kembali ke balik pintu jati, suasana semakin mencekam. Langkah kaki suami Rosa terdengar menjauh menuju lantai atas. Namun ketegangan di antara Arya dan Rosa justru mencapai puncaknya. Rosa menarik kerah kaos Arya, memaksa pemuda itu untuk menunduk dan menyatukan bibir mereka dalam ciuman yang liar dan menuntut. Arya mengerang pelan, sebuah suara yang tertahan di tenggorokan. Rasa takut tertangkap basah bercampur dengan gairah yang meledak-ledak menciptakan sensasi yang hampir menyakitkan. Tangan Arya yang gemetar akhirnya menyerah,
melingkar di pinggang ramping Rosa, menariknya lebih dekat hingga tak ada lagi ruang untuk udara di antara mereka. Di balik pintu jati yang megah itu, di bawah temaram lampu lorong yang berkedip, mereka tenggelam dalam dosa yang mereka ciptakan sendiri. Bayangan mereka di dinding tampak menyatu, bergerak dalam ritme yang sinkron dengan detak jantung yang berpacu. Arya tahu ini salah. Ia tahu ini adalah jalan menuju kehancuran, namun sentuhan Rosa, dingin namun membakar di saat yang sama, membuatnya lupa akan segala konsekuensi. Setiap desahan pelan yang keluar dari bibir Rosa terdengar seperti bisikan iblis yang paling merdu. Di luar, hujan mulai turun, membasahi bumi dengan dingin yang menusuk. Namun di balik pintu itu, hanya ada api yang terus berkobar, melahap rasa malu dan menyisakan hanya rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Kamu milikku malam ini, Arya. Gumam Rosa di sela cumannya. Hanya milikku. Arya hanya bisa memejamkan mata, membiarkan dirinya terseret lebih dalam ke dalam kegelapan yang ditawarkan wanita itu, sembari berharap bahwa pintu jati itu cukup kuat untuk menyembunyikan dosa yang sedang mereka rajut dengan penuh gairah dan ketakutan. Detak jarum jam dinding di ruang kerja pribadi Rosa terdengar seperti ketukan palu hakim yang menanti untuk menjatuhkan vonis. Ruangan itu luas, namun terasa menyesakkan dengan furnitur kayu gelap dan tirai bludru marun yang menutup rapat cahaya bulan dari luar. Di sudut-sudut ruangan, bayangan lemari buku yang tinggi tampak memanjang, seolah-olah ada sosok-sosok tak kasat mata yang sedang berdiri mengawasi, menunggu Arya terpeleset dalam kata-katanya sendiri. Arya berdiri kaku di tengah permadani Persia yang tebal, sementara Rosa duduk dengan tenang di kursi kebesarannya. Wanita itu tidak lagi mengenakan gaun sutranya yang tadi. Kini ia terbalut jubah mandi satin hitam yang berkilau di bawah temaram lampu meja. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini tergerai liar di bahu, menciptakan kontras yang tajam dengan kulit lehernya yang seputih pualam. 15 juta, Arya. Suara Rosa memecah keheningan, rendah dan bergetar, memberikan efek merinding yang menjalar dari tengkuk hingga tulang punggung Arya. Itu total tunggakan kos dan biaya tambahan yang aku tutupi untuk penelitianmu. Jumlah yang cukup besar untuk mahasiswa yang bahkan tidak punya uang untuk sekadar makan siang yang layak. Arya menilon leda. Tenggorokannya terasa kering, seolah-olah udara di ruangan itu telah habis tersedot oleh aura dominan yang dipancarkan Rosa. Saya akan mencicilnya, Bu. Beri saya waktu sebulan lagi. Rosa tertawa kecil, sebuah suara yang terdengar elegan namun menyimpan kedinginan yang mematikan. Ia berdiri perlahan, gerakan tubuhnya menyerupai kucing hutan yang sedang mengincar mangsa. Langkah kakinya tak bersuara di atas permadani saat ia mendekati Arya. Bau parfum cendana yang berat dan sedikit aroma alkohol dari napasnya mulai menguasai indera penciuman Arya, memicu pusing yang aneh di kepalanya. Sebulan? Dalam sebulan, bunganya akan membengkak, Arya. Dan aku bukan lembaga amal. Rosa berhenti tepat di depan Arya. Jarak mereka begitu dekat hingga Arya bisa merasakan radiasi panas yang keluar dari tubuh wanita itu. Tiba-tiba, tangan Rosa yang lentik terangkat. Jemarinya yang dingin menyentuh kerah kemeja Arya yang sudah agak lusuh, lalu perlahan merapikannya dengan gerakan yang sangat intim. Kuku-kukunya yang tajam sesekali menyentuh kulit leher Arya, menciptakan sensasi listrik yang membuat bulu kuduk pemuda itu berdiri. Arya terpaku, matanya tertuju pada bibir Rosa yang dipulas lipstik merah gelap, tampak basah dan menantang di bawah cahaya remang. Tapi aku menyukaimu, bisik Rosa. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Arya. Aku suka caramu menatapku dengan ketakutan, sekaligus pemujaan yang kau sembunyikan di balik bola matamu itu. Rosa menarik kerah kemeja Arya sedikit lebih kencang,
memaksa pemuda itu untuk menunduk, menatap langsung ke dalam matanya yang gelap dan penuh rahasia. Di dalam pupil mata itu, Arya seolah melihat bayangan dirinya sendiri yang sedang tenggelam. "Aku punya tawaran. Sebuah beasiswa khusus untukmu," gumam Rosa. Suaranya kini lebih mirip desahan yang menggoda. "Lupakan soal uang itu. Aku akan membiayai semuanya. Bahkan aku akan memastikan kau lulus dengan nilai terbaik dan memiliki relasi untuk pekerjaanmu nanti. Namun, sebagai gantinya, aku menginginkan loyalitas fisikmu sepenuhnya." Tangan Rosa meluncur turun dari kerah ke dada Arya. Telapak tangannya menempel di atas jantung Arya yang berdegup kencang seperti genderang perang. Ia bisa merasakan setiap detakan itu, setiap getaran ketakutan dan gairah yang bergejolak di dalam diri pemuda di hadapannya. "Kau akan menjadi milikku, kapanpun aku membutuhkanmu. Kau akan belajar bahwa tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri, melainkan instrumen yang hanya boleh kumainkan," lanjut Rosa. Tangannya terus merayap turun, melewati ikat pinggang Arya, sementara matanya tak sekalipun melepaskan tatapan intimidasi yang memabukkan itu. Arya merasa dunianya berputar. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak dan lari keluar dari ruangan yang terasa angker ini. Namun ada bagian lain yang jauh lebih primitif yang menginginkan sentuhan wanita ini lebih dalam lagi. Atmosfer di ruangan itu berubah menjadi sangat berat, seolah oksigen digantikan oleh uap gairah yang menyesakkan. "Bagaimana, Arya? Menjadi gelandangan dengan harga diri yang hancur? Atau menjadi peliharaanku yang paling istimewa dan memiliki segalanya?" Rosa sedikit memiringkan kepalanya, membiarkan jubah satinnya sedikit terbuka di bagian dada, memamerkan lekukan tubuh yang sempurna yang selama ini hanya bisa dibayangkan oleh Arya. Kehangatan kulit Rosa yang mulai menyentuh kulit Arya melalui celah kemejanya membuat akal sehat Arya perlahan menguap. Aku setuju," bisik Arya hampir tak terdengar. Suaranya serak, penuh dengan kepasrahan yang menyakitkan sekaligus melegakan. Senyum kemenangan terukir di bibir Rosa. Ia tidak membuang waktu. Dengan satu sentakan, ia menarik Arya menuju sofa bludru di sudut ruangan yang gelap. Di sana, di bawah bayangan-bayangan yang seolah ikut menari menyaksikan penyerahan jiwa itu, Rosa mulai mengklaim hak miliknya. Sentuhan Rosa kini tidak lagi lembut. Ia mencengkeram bahu Arya dengan kuku-kukunya, sementara bibirnya menyerang leher Arya dengan ciuman-ciuman panas yang meninggalkan tanda kemerahan. Arya mengerang. Tangannya yang gemetar mulai berani menyentuh pinggang ramping Rosa, meremas kain satin yang halus itu saat gelombang gairah mulai menghantamnya. Di tengah keheningan malam yang mencekam, hanya suara napas yang memburu dan gesekan kain yang terdengar. Arya tahu, mulai detik ini, ia telah menandatangani kontrak dengan iblis yang paling cantik. Di balik pintu ruang kerja itu, dalam keremangan yang dipenuhi aroma cendana dan dosa, Arya membiarkan dirinya hancur dalam pelukan sang pemilik kos, menyerahkan setiap jengkal tubuh dan harga dirinya demi kelangsungan hidup yang penuh dengan noda dan kenikmatan yang terlarang. Etaran ponsel di saku celana Arya terasa seperti sengatan listrik yang merambat ke seluruh sarafnya. Sebuah pesan singkat yang hanya berisi satu kata. Sekarang. Malam itu, koridor lantai 2 rumah utama tampak lebih panjang dan lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu kristal yang dipadamkan menyisakan bayangan-bayangan panjang dari pilar kayu yang tampak seperti jemari raksasa yang siap mencengkeram siapapun yang berani melintas. Arya melangkah dengan kaki telanjang di atas marmer yang dingin, merasakan bulu kuduknya berdiri setiap kali angin malam menyelinap melalui celah ventilasi, membawa suara desis yang menyerupai bisikan peringatan. Ia merasa seolah dinding-dinding rumah ini memiliki mata, memperhatikan setiap langkah pengkhianatan yang ia ambil. Di ujung lorong, pintu kamar kerja Rosa sedikit terbuka,
membiarkan seberkas cahaya kuning remang tumpah ke lantai. Arya berhenti sejenak di depan pintu itu. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan ritme liar yang seolah ingin menembus tulang rusuknya. Ia tahu, begitu ia melangkah masuk, garis moral yang selama ini ia jaga akan lebur menjadi abu. Ini bukan lagi sekadar tentang uang kos atau biaya skripsi. Ini tentang penyerahan diri yang total. Saat pintu didorong pelan, aroma melati yang kental bercampur dengan aroma tembakau mahal langsung menyergap indranya. Rosa berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang gelap. Ia memegang segelas anggur merah, sementara jubah sutra hitamnya tersampir longgar, memamerkan bahunya yang putih pucat di bawah sinar bulan yang masuk secara paksa. "Kau terlambat 2 menit, Arya." Suara Rosa rendah, hampir seperti geraman harimau yang tenang namun mematikan. Ia berbalik perlahan. Tatapannya tidak mengandung kehangatan, yang ada hanyalah otoritas yang mutlak. Rosa tidak mendekat, ia justru memberikan isyarat dengan jemarinya agar Arya mendekatinya. Setiap langkah Arya terasa berat, seolah gravitasi di ruangan itu terpusat sepenuhnya pada wanita di hadapannya. "Maaf, Bu. Paisik Arya, Surenya Perau. Jangan panggil aku begitu di sini," potong Rosa. Ia meletakkan gelasnya di meja kerja, lalu melangkah maju hingga napasnya yang beraroma anggur menyapu wajah Arya. "Di sini, aku bukan pemilik kosmu. Aku adalah pemilik setiap tarikan napasmu." Rosa meletakkan telapak tangannya di dada Arya, tepat di atas jantung yang masih berpacu gila. Ia memejamkan mata sejenak, seolah menikmati ketakutan dan gairah yang terpancar dari tubuh pemuda itu. "Kau merasakannya? Getaran ini bukan hanya rasa takut. Ini adalah pengakuan bahwa kau menginginkanku lebih dari kau menginginkan keselamatanmu sendiri." Tangan Rosa merayap naik, mencengkeram tengkuk Arya dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia menarik kepala Arya ke bawah, memaksanya menghirup aroma lehernya yang panas. Pada saat itu, batas moral itu benar-benar runtuh. Arya tidak lagi melihat ini sebagai transaksi. Ada tarikan gravitasi seksual yang begitu kuat, sebuah dahaga yang selama ini ia tekan di bawah tumpukan norma-norma sosial. Arya mengerang pelan ketika kuku-kuku Rosa yang tajam sedikit menekan kulit lehernya. Rasa sakit yang tipis itu justru menyulut api yang lebih besar di dalam perutnya. Tanpa sadar, tangan Arya melingkar di pinggang Rosa, menarik tubuh wanita itu hingga tidak ada lagi ruang yang tersisa di antara mereka. Kehangatan kulit Rosa terasa membara di balik sutra yang tipis, kontras dengan dinginnya ruangan yang seolah berhantu. "Bagus, seperti itu," gumam Rosa di telinga Arya. Suaranya adalah melodi iblis yang paling indah. "Tunjukkan padaku betapa laparnya kau, Arya." Rosa mendorong Arya hingga terduduk di atas meja mahoni yang besar, mengabaikan tumpukan dokumen yang terserak ke lantai. Di bawah temaram lampu yang berkedip, Rosa mulai menguasai Arya dengan cara yang sangat dominan. Ia bukan sekadar wanita yang mencari pelampiasan. Ia adalah kurator gairah yang tahu persis di mana harus menyentuh, kapan harus menekan, dan bagaimana cara menghancurkan pertahanan terakhir korbannya. Ciuman mereka pecah dengan intensitas yang merusak. Bibir Rosa menuntut, lidahnya mengeksplorasi dengan otoritas yang membuat Arya kehilangan kendali atas motorik tubuhnya sendiri. Setiap sentuhan Rosa di kulit Arya terasa seperti jejak api yang ditinggalkan di atas salju. Arya bisa merasakan keringat tipis mulai membasahi pelipisnya, sementara detak jantung mereka menyatu dalam frekuensi yang sama, menciptakan resonansi yang menggetarkan ruangan itu. Di luar, petir menyambar tanpa suara hujan, menerangi ruangan itu selama sepersekian detik dan memperlihatkan bayangan mereka yang menyatu di dinding. Seperti dua makhluk yang sedang bertarung sekaligus memuja satu sama lain.
Arya merasa seolah ia sedang diawasi oleh ribuan leluhur yang kecewa dari balik bingkai foto tua di ruangan itu. Namun sentuhan tangan Rosa yang perlahan membuka kancing kemejanya membuatnya tidak peduli lagi. "Kau milikku malam ini." Rosa berbisik tepat di depan bibir Arya, matanya yang gelap berkilat penuh kemenangan. Dan tidak akan ada jalan kembali. Arya hanya bisa membalas dengan napas yang memburu, membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam ke dalam palung gairah yang diciptakan Rosa. Di bawah dominasi wanita itu, Arya menyadari bahwa ia bukan lagi mahasiswa yang malang. Ia telah menjadi instrumen yang dimainkan dengan sempurna oleh sang kurator. Malam itu, di bawah bayang-bayang rumah besar yang penuh rahasia, mereka menyeberangi batas yang tak mungkin diputar balik, mengikat janji dalam keringat, desahan, dan dosa yang tak termaafkan. Meja sutra berwarna biru dongker itu terasa begitu licin di kulit Arya, sebuah sensasi mewah yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasinya. Di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan Swiss melingkar dengan berat yang mantap, berkilau di bawah lampu gantung kristal ruang tengah. Namun, kemewahan ini tidak datang tanpa beban. Setiap kali Arya menatap cermin, ia tidak lagi melihat mahasiswa beasiswa yang gigih. Ia melihat seorang pria yang telah kehilangan jiwanya, terbungkus dalam kain mahal yang berfungsi sebagai label harga. Rumah besar Rosa selalu terasa seolah-olah sedang mengawasinya. Koridor-koridor panjang yang sunyi itu menyimpan gema langkah kaki yang bukan miliknya, dan lukisan-lukisan tua di dinding seakan memutar bola mata mereka mengikuti gerak-gerik Arya. Ada perasaan konstan bahwa ia sedang diamati, bukan hanya oleh kamera keamanan, tetapi oleh sesuatu yang lebih purba dan haus di dalam fondasi bangunan ini. Sore itu, suasana rumah terasa berbeda. 3 teman kampus Arya, Dimas, Rio, dan Tiara, datang berkunjung untuk mengerjakan tugas kelompok. Rosa, dengan kemurahan hati yang tampak sangat meyakinkan, mengundang mereka untuk makan malam bersama. "Wah, beruntung banget lo. Ya, bisa dapat kerjaan jadi asisten pribadi Bu Rosa sekaligus dapat fasilitas kamar di sini," celetuk Dimas sambil mengagumi luasnya ruang makan yang didominasi kayu jati berukir. Arya memaksakan sebuah senyuman. Wajahnya terasa kaku. "Iya, gue juga nggak nyangka. Bu Rosa sangat suportif." Di ujung meja, Rosa duduk dengan keanggunan seorang ratu. Ia mengenakan gaun malam tanpa lengan berwarna merah anggur yang kontras dengan kulit pualamnya. Senyumnya terkembang sempurna, namun matanya yang gelap hanya tertuju pada Arya, berkilat dengan rahasia yang hanya mereka berdua ketahui. Arya adalah asisten yang sangat cekatan. Suara Rosa mengalun, rendah dan penuh wibawa. "Dia tahu persis apa yang saya butuhkan, bahkan sebelum saya mengatakannya." Kalimat itu terdengar biasa bagi teman-teman Arya, namun bagi pemuda itu adalah sebuah peringatan. Di bawah meja makan yang tertutup taplak linen tebal hingga menyentuh lantai, Arya merasakan sesuatu yang membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Ujung sepatu hak tinggi Rosa merayap naik ke betis Arya. Gerakannya lambat, terencana, dan sangat provokatif. Arya tersedak sedikit saat meminum air putihnya, berusaha keras untuk tetap menatap teman-temannya yang sedang asyik membicarakan dosen killer di kampus. "Lo nggak apa-apa, ya? Muka lo merah banget," tanya Tiara dengan nada khawatir. "Cuma, agak panas saja," jawab Arya terbata. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sentuhan itu tidak berhenti di betis. Kaki Rosa terus merayap naik, melewati lutut, dan mulai menjelajahi bagian dalam paha Arya. Jemari kaki wanita itu seolah memiliki nyawa sendiri, menekan dengan ritme yang menyiksa di balik celana bahan mahal yang Arya kenakan. Sensasi itu, perpaduan antara teror akan ketahuan dan gairah yang meledak-ledak,
membuat napas Arya menjadi pendek dan berat. Di atas meja, Rosa tetap tenang, memotong steaknya dengan presisi yang mematikan, sambil sesekali menanggapi lelucon Rio. Namun di bawah meja, ia sedang melakukan penaklukan. Arya merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu telah disedot habis. Bayangan-bayangan di sudut ruang makan tampak seolah-olah mulai memanjang, menari-nari dalam penglihatan tepinya, menambah atmosfer mencekam yang menyelimuti kenikmatan terlarang ini. Ia merasa seperti mangsa yang sedang dimainkan sebelum disantap habis. Tangan Rosa kini berpindah. Tanpa ada yang menyadari, lengannya turun dari meja, pura-pura mengambil serbet yang sengaja ia jatuhkan. Dalam kegelapan di bawah meja, jemari lentiknya yang dingin namun membara itu menemukan sasarannya. Ia mencengkeram paha Arya dengan kuat, kuku-kukunya yang tajam menekan kain celana, mengirimkan gelombang kejutan listrik langsung ke pusat saraf Arya. "Arya, kamu tampak tidak fokus," bisik Rosa, matanya menatap tajam ke dalam mata Arya, memberikan tatapan yang menuntut kepatuhan total. "Apa makanan ini kurang cocok untukmu?" Tidak, Bu, ini sangat enak," desis Arya di antara gigi yang terkatup. Ia mencengkeram pinggiran kursi dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Gairah itu kini tak terbendung. Di tengah kebisingan tawa teman-temannya, Arya berjuang mati-matian untuk tidak mengerang. Sentuhan Rosa semakin berani, semakin intim, menuntut reaksi fisik yang tidak bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri berdentum di telinga, seirama dengan jarum jam dinding yang tampak bergerak semakin lambat. Setiap gerakan tangan Rosa di bawah sana adalah pengingat bahwa Arya bukan lagi manusia bebas. Ia adalah properti eksklusif yang bisa dipermainkan kapan saja, di mana saja, bahkan di depan orang-orang terdekatnya. Ada kehancuran yang manis dalam rasa malu ini, sebuah degradasi yang membuat darahnya mendidih. Saat teman-temannya akhirnya pamit pulang, Arya merasa seolah ia baru saja lolos dari eksekusi mati. Namun, begitu pintu depan tertutup, suasana rumah itu kembali berubah menjadi hening yang menekan. Rosa berdiri di tengah lobi, membelakangi Arya. Cahaya bulan masuk melalui jendela tinggi, menciptakan siluet yang nampak seperti bayangan hantu yang megah. Ia berbalik perlahan, senyum kemenangannya kini tidak lagi disembunyikan. "Kau berakting dengan cukup baik, Arya," gumam Rosa. Ia mendekat, langkah kakinya bergema di atas marmer, terdengar seperti detak jantung yang memburu. Ia meraih kerah ke meja mahal Arya, menariknya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Aroma cendana dan gairah yang pekat menguar dari tubuhnya, mengunci seluruh indera Arya. "Tapi aku bisa merasakan betapa kerasnya kau mencoba menahan diri di bawah sana tadi." Jemari Rosa merayap ke dada Arya, merasakan detak jantung pemuda itu yang masih liar. "Ingat, setiap kain yang kau pakai, setiap rupiah yang kau belanjakan, itu adalah rantai yang mengikatmu padaku. Kau milikku, Arya, luar dan dalam." Tanpa peringatan, Rosa menciumnya dengan kasar, sebuah ciuman yang penuh dominasi dan klaim kepemilikan. Arya tidak lagi melawan. Di bawah bayang-bayang rumah yang angker dan penuh rahasia ini, ia membiarkan dirinya tenggelam. Ia telah membayar harga untuk kemewahan ini, dan malam ini, sang pemilik akan menagih cicilannya dengan bunga yang sangat tinggi, dalam setiap desah dan keringat yang tertumpah di atas sutra. Lonceng jam tua di lobi utama berdentang 12 kali, suaranya menggema melalui celah-celah lantai kayu, merambat naik ke kamar kos Arya yang sempit seolah-olah rumah itu sendiri sedang bernapas. Di luar, dahan-dahan pohon Kamboja bergesekan dengan kaca jendela, menciptakan bunyi garukan yang konsisten, seperti kuku-kuku panjang yang memohon untuk dibiarkan masuk.
Arya duduk di tepi tempat tidur. Kegelapan di sudut ruangannya tampak lebih pekat dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di sana, mengawasinya dengan mata yang tak terlihat. Lalu, pintu kamarnya terbuka tanpa suara. Rosa berdiri di sana. Ia tidak lagi mengenakan gaun malam yang kaku. Tubuhnya hanya dibalut oleh chemise sutra hitam yang nyaris transparan, memamerkan lekukan tubuhnya yang mematikan di bawah cahaya bulan yang pucat. Ia membawa sebuah botol kecil berisi minyak esensial yang aromanya langsung memenuhi ruangan. Campuran antara cendana, rempah-rempah eksotis, dan sesuatu yang berbau amis sekaligus manis, seperti aroma bunga pemakaman di tengah hujan. Malam ini, kita tidak akan belajar tentang ekonomi atau hukum, Arya, bisik Rosa. Suaranya seperti sutra yang ditarik di atas beludru. Malam ini, aku akan mengajarimu tentang anatomi keinginan, dan bagaimana cara menghancurkan batas antara rasa sakit dan pemujaan. Rosa melangkah mendekat, dan setiap gerakannya membuat bayangannya di dinding memanjang dan meliuk, tampak seperti sosok monster yang sedang memeluk Arya dari belakang. Ia meletakkan botol minyak itu di atas meja belajar yang kini tertutup debu, lalu jemarinya yang dingin mulai menyentuh dahi Arya, turun perlahan ke pelipis, lalu ke rahangnya yang menegang. "Pejamkan matamu," perintah Rosa. Arya patuh. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, indranya yang lain menjadi berkali-kali lipat lebih tajam. Ia merasakan panas yang memancar dari tubuh Rosa, kontras dengan udara malam yang menggigilkan tulang. Ia mendengar desah napas Rosa yang teratur, dan yang lebih mengerikan, ia merasa seolah-olah ada ribuan bisikan halus di telinganya. Suara-suara dari masa lalu rumah ini yang menuntut untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Rosa mulai meneteskan minyak hangat ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke dada Arya yang telanjang. Pijatannya tidak lembut. Ada tekanan yang menuntut, sebuah eksperimen untuk melihat sejauh mana Arya bisa menahan intensitas itu. Jemari Rosa merayap dengan presisi seorang pembedah, menemukan titik-titik saraf yang membuat tubuh Arya berkedut tak terkendali. "Kau merasakannya, Arya? Bagaimana darahmu berpacu hanya karena sentuhan sederhana ini?" Rosa berbisik tepat di depan bibirnya. Aroma cendana itu kini terasa memabukkan. "Di ruangan ini, kau bukan lagi mahasiswa. Kau bukan lagi manusia yang terikat aturan. Kau adalah insting. Kau adalah tanah liat yang sedang aku bentuk." Sentuhan Rosa menjadi lebih eksperimental. Ia menggunakan kain sutra lembut untuk mengikat pergelangan tangan Arya ke sandaran tempat tidur. Sebuah tindakan yang seharusnya membuat Arya takut, namun justru menyulut api yang lebih besar di bawah perutnya. Rosa kemudian beralih menggunakan ujung rambutnya yang panjang, menyapu kulit Arya yang sensitif, menciptakan sensasi menggelitik yang menyiksa sebelum diikuti oleh gigitan-gigitan kecil di leher dan bahunya. Arya mengerang, kepalanya mendongak ke belakang, memperlihatkan urat-urat lehernya yang menegang. "Rosa, kumon. Jangan memohon padaku, Arya. Nikmati kehancuranmu sendiri," sahut Rosa dengan nada dingin namun penuh gairah. Rosa kini berada di atasnya, mendominasi ruang sempit itu. Di bawah temaram lampu meja yang berkedip, Arya melihat wajah Rosa yang tampak sangat cantik namun sekaligus mengerikan, seperti dewi kuno yang menuntut tumbal. Setiap kali kulit mereka bersentuhan, seolah-olah ada percikan listrik yang membakar moralitas Arya hingga menjadi abu. Ia merasakan tangan Rosa menjelajah lebih jauh, mengeksplorasi setiap inci tubuhnya dengan cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasa malu itu hilang, digantikan oleh lapar yang purba. Hierarki sosial di antara mereka telah runtuh sepenuhnya. Di atas ranjang yang berderit itu, Rosa bukan lagi nyonya besar dan Arya bukan lagi pelayan. Mereka hanya dua makhluk yang saling memangsa dalam ritual tengah malam yang gelap. Keringat mereka menyatu,
menciptakan aroma maskulin dan feminin yang kental di udara yang pengap. Ciuman mereka kini menjadi ajang pertempuran. Lidah Rosa menuntut kepatuhan, sementara tangannya terus menuntun Arya ke dalam sensasi-sensasi baru yang membuat dunianya jungkir balik. Arya merasakan gelombang kesenangan yang begitu intens, hingga ia merasa seolah-olah rohnya sedang ditarik keluar dari raganya. Bayangan di dinding kini tampak benar-benar menyatu, bergerak dalam ritme yang liar dan sinkron dengan desahan-desahan berat yang memenuhi kamar itu. "Lihat aku, Arya." Rosa memerintah, mencengkeram wajah Arya agar mata mereka bertautan. Di dalam bola mata Rosa yang gelap, Arya melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang pria yang telah kehilangan kendali, seorang pria yang telah menyerahkan seluruh jiwanya pada kegelapan ini. "Katakan padaku, siapa pemilikmu?" "Kau." Napas Arya memburu, suaranya pecah di antara erangan. "Hanya Rosa." Mendengar pengakuan itu, Rosa tersenyum. Sebuah senyum yang mengandung kemenangan mutlak. Ia membawa Arya menuju puncak gairah yang melelahkan, sebuah eksplorasi fisik yang melampaui batas kewajaran. Di tengah kegelapan malam, di kamar yang seolah-olah terisolasi dari dunia luar, mereka membiarkan insting mengambil alih sepenuhnya. Tidak ada lagi pikiran tentang masa depan, tidak ada lagi rasa takut akan dosa. Hanya ada gesekan kulit, detak jantung yang gila, dan pemujaan pada tubuh yang terasa seperti ibadah di altar yang salah. Saat semuanya berakhir dalam satu ledakan sensasi yang membutakan, ruangan itu kembali jatuh ke dalam kesunyian yang mencekam. Napas mereka yang memburu perlahan-lahan melambat, namun suasana horor itu tidak hilang. Arya berbaring lemas, merasakan minyak yang masih licin di kulitnya dan ikatan sutra yang mulai melonggar. Rosa bangkit, merapikan rambutnya yang berantakan dengan ketenangan yang menakutkan. Ia menatap Arya dengan tatapan yang kini kembali dingin, kembali menjadi sang pemilik rumah yang berkuasa. "Tidurlah, Arya," bisiknya sambil berjalan menuju pintu. "Ritual malam ini sudah selesai, tapi jangan pernah lupa, jejakku sudah tertanam di dalam setiap sel tubuhmu." Pintu tertutup dengan bunyi klik yang tajam. Arya tertinggal sendirian di dalam kegelapan, merasakan hawa dingin yang kembali merayap masuk ke bawah selimutnya. Di sudut ruangan, ia bersumpah melihat bayangan itu masih di sana, diam, tersenyum, dan menunggu tengah malam berikutnya untuk kembali menelan jiwanya. Langkah kaki itu berat, berwibawa, dan memiliki gema yang berbeda dari langkah kaki siapapun di rumah ini. Handoko telah kembali. Sosok pengusaha sukses itu membawa serta aura dominasi yang seketika membekukan udara di koridor-koridor mewah yang selama ini menjadi taman bermain rahasia bagi Arya dan Rosa. Kehadiran tuan rumah yang sah bukan hanya sekadar gangguan. Itu adalah beban yang menekan dada Arya, membuatnya merasa seperti penyusup di dalam pakaian sutra yang ia kenakan. Malam itu, di ruang makan yang diterangi lampu kristal yang dingin, Arya dipaksa menjadi saksi bisu. Ia berdiri di sudut, memegang beberapa dokumen formal, berperan sempurna sebagai asisten pribadi yang efisien. Di hadapannya, Handoko duduk dengan santai, satu tangannya menggenggam gelas whisky, sementara tangan lainnya melingkar posesif di pinggang Rosa. "Rumah ini terasa lebih hidup saat aku pulang, bukan begitu, sayang?" Suara Handoko berat, serak oleh cerutu dan kekuasaan. Ia mengecup pelipis Rosa dengan suara yang terdengar jelas di telinga Arya yang memanas. Rosa tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan pada Arya saat mereka berdua di kegelapan. Namun kali ini, senyum itu terasa seperti topeng porselen yang sempurna. "Tentu saja, Mas. Kami semua menunggumu." Mata Rosa sekilas melirik ke arah Arya. Ada kilatan provokasi di sana,
Sebuah tantangan yang membuat darah Arya mendidih antara cemburu dan gairah yang terpendam. Arya melihat jemari Handoko yang kasar meraba lengan atas Rosa. Kulit pualam yang semalam baru saja dicumbu oleh Arya dengan penuh pemujaan. Pemandangan itu adalah horor yang nyata. Melihat miliknya, atau setidaknya apa yang ia anggap miliknya, disentuh oleh pria lain dengan otoritas yang sah. Bayangan Handoko di dinding ruang makan tampak raksasa, menelan bayangan Arya yang kecil dan tersembunyi di balik pilar. Rumah itu seolah-olah berbisik, mengingatkan Arya bahwa ia hanyalah sebuah anomali, sebuah rahasia yang akan dibuang begitu sang pemilik kembali ke tahtanya. Namun, di bawah meja, dalam keheningan yang mencekam, Rosa melakukan sesuatu yang gila. Sambil tetap menatap suaminya dan mendengarkan cerita tentang ekspansi bisnis di Singapura, ujung kaki Rosa yang mengenakan stiletto hitam meraba sepatu pantofel Arya. Sebuah sentuhan singkat, namun penuh janji yang berbahaya. "Mas, kamu kelihatan sangat lelah." Suara Rosa mengalun manis, hampir seperti nyanyian sirene. "Aku sudah menyiapkan minuman herbal khusus di kamar. Itu akan membantumu tidur nyenyak malam ini." Sangat nyenyak. 2 jam kemudian, rumah itu jatuh ke dalam keheningan yang tidak wajar. Arya berdiri di depan pintu kamar utama yang megah. Jantungnya berdentum kencang. Suaranya seolah memenuhi koridor yang gelap. Ia tahu Handoko ada di dalam. Ia tahu pria itu sedang terlelap di bawah pengaruh obat tidur dosis tinggi yang diselundupkan Rosa ke dalam minumannya. Namun, gagasan untuk masuk ke dalam wilayah musuh saat sang singa sedang tidur membawa sensasi teror yang memabukkan. Pintu terbuka sedikit. Rosa berdiri di sana, hanya mengenakan jubah tidur sutra yang terbuka di bagian dada, memperlihatkan kulitnya yang masih hangat. Tanpa sepatah kata pun, ia menarik kerah ke meja Arya, menyeretnya masuk ke dalam sarang macan. Aroma di dalam kamar itu adalah perpaduan antara parfum maskulin Handoko yang kuat dan aroma cendana milik Rosa yang feminin. Di atas ranjang king size yang luas, Handoko terbaring diam. Napasnya berat dan teratur, dadanya naik turun dengan ritme yang lambat. Ia hanya berjarak beberapa jengkal dari tempat Rosa kini mendorong Arya ke dinding. "Dia tidak akan bangun," bisik Rosa, bibirnya menyentuh telinga Arya. Napasnya panas, berbau anggur merah. "Bahkan jika kau mengerang sekeras mungkin, dia tetap akan terjebak dalam mimpinya." Rosa mulai membuka kancing kemeja Arya dengan gerakan terburu-buru. Jemarinya yang dingin gemetar karena adrenalin. Arya menatap sosok Handoko yang tertidur di belakang bahu Rosa. Perasaan diawasi oleh sang tuan rumah, meskipun pria itu sedang tidak sadarkan diri, memberikan sensasi intim yang sakit namun nikmat. Setiap gesekan kulit mereka terasa 10 kali lebih tajam karena risiko yang mengintai. Rosa menarik tangan Arya, menuntunnya untuk menyentuh tubuhnya tepat di hadapan suaminya yang tertidur. Intimidasi itu menjadi bahan bakar gairah yang liar. Arya mencium Rosa dengan kasar, sebuah tindakan pemberontakan melawan hierarki yang menghimpitnya. Ia merasakan detak jantung Rosa yang berpacu di bawah telapak tangannya, seirama dengan detak jantungnya sendiri. "Lihat dia, Arya," desah Rosa di sela-sela ciuman mereka. "Lihat pria yang memiliki rumah ini, sementara kau yang memiliki istrinya malam ini." Kata-kata itu meruntuhkan pertahanan terakhir Arya. Ia membalikkan posisi, menekan Rosa ke kaki ranjang, tempat kaki Handoko berada di balik selimut tebal. Di bawah temaram lampu tidur yang remang, bayangan mereka berdua meliuk-liuk di atas tubuh Handoko yang tak bergerak, seolah-olah bayangan itu sedang mencekik sang tuan rumah. Sentuhan mereka menjadi lebih intens, lebih eksplisit. Arya mengeksplorasi setiap jengkal tubuh Rosa dengan rasa lapar yang hampir seperti kemarahan. Ia ingin meninggalkan jejak,
ingin mengklaim apa yang seharusnya bukan miliknya di bawah hidung sang pemilik. Keringat mulai membasahi tubuh mereka, menciptakan kilau di bawah cahaya bulan yang masuk melalui celah gorden. Setiap desahan Rosa diserap oleh kesunyian kamar yang mencekam. Arya bergerak dengan ritme yang penuh tuntutan, matanya tetap terpaku pada sosok Handoko yang diam. Ada kengerian yang estetis dalam pemandangan itu, tindakan pengkhianatan yang dilakukan di atas altar pernikahan yang suci, dengan sang imam yang sedang tertidur lelap karena racun cinta. "Rosa," bisik Arya, suaranya serak, penuh dengan beban gairah yang sudah di ujung tanduk. Rosa mencengkeram bahu Arya, kuku-kukunya menancap di kulit pemuda itu, meninggalkan bekas kemerahan yang akan bertahan hingga pagi. Ia mendongak, matanya terpejam saat puncak kesenangan itu menghantamnya, tubuhnya melengkung dalam kepatuhan total pada gairah yang mereka ciptakan. Di saat yang sama, Handoko sedikit bergerak dalam tidurnya, mengeluarkan gumaman rendah yang membuat jantung Arya hampir berhenti berdetak. Ketakutan itu justru membawa mereka pada ledakan sensasi yang luar biasa. Sebuah pelepasan yang terasa seperti kejatuhan dari tebing yang tinggi. Setelah semuanya berakhir, mereka tetap dalam posisi itu selama beberapa menit, terengah-engah dalam kegelapan. Udara di kamar itu terasa berat, seolah-olah dinding-dindingnya sedang mendekat untuk menghimpit mereka. Arya menatap punggung tangan Handoko yang tergeletak di atas bantal, begitu dekat hingga ia bisa melihat urat-urat di kulit pria itu. Rosa bangkit perlahan, merapikan jubah tidurnya dengan keanggunan yang dingin. Ia menatap suaminya sejenak, lalu beralih pada Arya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya rasa haus yang belum sepenuhnya terpuaskan. "Pergilah sekarang," perintah Rosa, suaranya kembali ke nada perintah yang biasa. "Sebelum bayang-bayang pagi menangkapmu di sini." Arya keluar dari kamar itu dengan langkah gemetar. Saat ia berjalan menyusuri koridor yang sunyi, ia merasa rumah itu tidak lagi hanya mengawasinya. Rumah itu sekarang sedang menertawakannya, mengetahui bahwa meskipun ia baru saja menaklukkan sang ratu di atas ranjang raja, ia tetaplah seorang pelayan yang harus kembali ke kegelapan sebelum matahari terbit. Dan di balik pintu yang baru saja ia tutup, bayang-bayang tuan rumah yang sah masih tetap berkuasa, menunggu saat yang tepat untuk bangun dan menagih semua hutang yang telah Arya buat.